Saya di sini akan menjelaskan apa itu perencanaan sumber daya manusia dan perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Perencanaan sumber daya manusia melibatkan peramalan kebutuhan sumber daya manusia masa depan organisasi untuk memastikan orang yang tepat dengan keterampilan yang sesuai tersedia pada waktu dan tempat yang tepat. Ini mirip dengan mengintip masa depan perusahaan Anda dan menyusun tim yang mampu menavigasi secara efektif. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. 6 langkah merencanakan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama, menetapkan tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Menetapkan tujuan dan sasaran sumber daya manusia dianggap sebagai langkah pertama perencanaan sumber daya manusia yang efektif karena hal ini menjadi dasar bagi seluruh proses perencanaan. Tujuan dan sasaran sumber daya manusia memberikan arahan dan fokus pada inisiatif sumber daya manusia, memastikannya selaras dengan strategi dan sasaran bisnis secara keseluruhan dengan menyatakan tujuan dan sumber daya sasaran yang lebih jelas. Oh my god! Wow! Oh my god! Sumber daya manusia dapat membantu organisasi mencapai hasil yang diinginkan dan berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilannya. Lebih jauh lagi, tujuan dan sasaran sumber daya manusia membantu memprioritaskan aktivitas sumber daya manusia, mengalokasikan sumber daya secara efektif, dan melacak kemajuan dari waktu ke waktu. Memulainya otomatisasi sumber daya manusia juga dapat membantu perusahaan menghemat banyak uang. Menurut sebuah studi, 69% profesional sumber daya manusia melaporkan penurunan signifikan dalam waktu yang dihabiskan untuk proses ini karena otomatisasi informasi ini kemudian dapat digunakan untuk terus meningkatkan strategi dan proses sumber daya manusia serta memastikannya tetap relevan dan praktis. Selain itu, dengan melibatkan pemangku kepentingan utama dalam mendefinisikan tujuan dan sasaran sumber daya manusia dapat membangun dukungan dan penerimaan atas inisiatifnya. Hal ini membantu memastikan bahwa strategi sumber daya manusia terintegrasi ke dalam strategi organisasi yang lebih luas dan diterapkan secara efektif. Kedua, menganalisis status sumber daya manusia saat ini. Menganalisis status sumber daya manusia terkini merupakan langkah kedua dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif karena memberikan informasi penting bagi organisasi untuk membuat keputusan yang tepat tentang tenaga kerjanya. Langkah ini melibatkan tinjauan menyeluruh terhadap praktik, kebijakan, dan sistem sumber daya manusia terkini serta kekuatan dan kelemahan organisasi. Dengan mengevaluasi status sumber daya manusia terkini, organisasi dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan menilai dampak perbaikan tersebut terhadap tenaga kerja dan keseluruhan operasi. Menganalisis status SDM saat ini sangat penting untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja organisasi saat ini dan di masa mendatang, termasuk jumlah dan jenis karyawan yang dibutuhkan, serta keterampilan, pengalaman, dan kualifikasi mereka. Informasi ini membantu organisasi merencanakan strategi perekrutan dan retensi, serta mengembangkan program pelatihan dan pengembangan. Menganalisis status SDM terkini juga membantu organisasi menilai kebijakan, prosedur, dan sistem sumber daya manusia terkini dan menentukan apakah kebijakan, prosedur, dan sistem tersebut efektif dan selaras dengan tujuan dan sasarannya. Ini termasuk meninjau program kompensasi dan tunjangan, sistem manajemen kerja, apa kebijakan hubungan karyawan. Yang ketiga, identifikasi persyaratan sumber daya manusia masa depan. Pada langkah ini, organisasi harus mempertimbangkan kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang dengan memperkirakan permintaan sumber daya manusia berdasarkan proyek bisnis, tren pasar, dan perubahan demografi. Ini akan membantu organisasi mengidentifikasi potensi kesenjangan sumber daya manusia dan membuat rencana yang sesuai. Salah satu tuntutannya adalah memperbarui atau memperkenalkan solusi baru dalam organisasi. Yang keempat, menganalisis penawaran dan permintaan sumber daya manusia.
Menganalisis permintaan dan penawaran sumber daya manusia merupakan langkah ketiga dalam perencanaan sumber daya manusia yang efektif karena membantu organisasi menentukan kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa mendatang, serta menyelaraskan kebutuhan tersebut dengan strategis bisnis secara keseluruhan. Langkah ini melibatkan penilaian ketersediaan tenaga kerja saat ini dan yang diproyeksikan serta penerapan otomatis sumber daya manusia serta keterampilan dan kompetensi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kelima, mengembangkan rencana aksi sumber daya manusia. Setelah mendefinisikan tujuan dan sasaran sumber daya manusia, menganalisis praktik sumber daya manusia organisasi saat ini, dan menilai lingkungan sumber daya manusia internal dan eksternal. Sumber daya manusia siap mengembangkan rencana tindakan untuk membantu mencapai tujuan dan sasarannya. Mengembangkan rencana aksi sumber daya manusia membantu mengubah tujuan sumber daya manusia yang abstrak menjadi langkah-langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti. Rencana aksi ini mendefinisikan inisiatif, aktivitas, jadwal, dan tanggung jawab sumber daya manusia yang spesifik untuk mencapai tujuan dan sasaran sumber daya manusia. Langkah ini membantu memastikan bahwa strategi sumber daya manusia diterapkan secara efektif dan bahwa sumber daya dialokasikan untuk mendukung pencapaian tujuan sumber daya manusia. Yang keenam, melaksanakan rencana dan program sumber daya manusia. Melaksanakan rencana dan program sumber daya manusia. Implementasi melibatkan penerapan. Yang keenam, melaksanakan rencana dan program sumber daya manusia. Implementasi melibatkan penerapan rencana dan program sumber daya manusia yang meliputi mengomunikasikan strategi sumber daya manusia kepada para pemangku kepentingan, melatih karyawan, dan membangun sistem manajemen sumber daya manusia dan proses alur kerja sumber daya manusia untuk mendukung inisiatif sumber daya manusia. Sasaran implementasi adalah untuk memastikan bahwa inisiatif sumber daya manusia terintegrasi secara efektif ke dalam organisasi dan memberikan nilai dalam mencapai tujuan dan sasaran sumber daya manusia.